peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Indonesia bergabung dalam misi perdamaian dunia dengan berlandaskan politik luar negeri bebas dan aktif. Terdapat 3 nilai yang dianut dalam politik luar negeri Indonesia. Pertama, politik luar negeri Indonesia ditunjukkan untuk mewujudkan kepentingan nasional, khususnya kepentingan pembangunan. Kedua, politik luar negeri Indonesia ditunjukkan untuk menegaskan kembali bahwa Indonesia memegang prinsip bebas aktif dan tidak berpihak kepada imperialisme maupun kolonialisme. Ketiga, politik luar negeri merepresentasikan bahwa Indonesia turut ambil bagian dalam upaya tertiban dunia. Itu politik luar negeri Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan hubungan luar negeri dengan berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 disebut salah satu tujuan pemerintah NKRI adalah ikutan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hubungan luar negeri Indonesia dilaksanakan melalui berbagai forum, baik bilateral maupun multilateral, diabadikan pada kepentingan nasional berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif. Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, yaitu merdeka seluruhnya. Menurut Muhammad Hatta, politik luar negeri bebas aktif memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. 2. Dinamika peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Perdamaian dunia merupakan sebuah gagasan, kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa. Dalam alinea keempat, pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditegaskan mengenai kewajiban atas pemerintahan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keikutsertaan Indonesia dalam generasi internasional merupakan wujud komitmen bangsa Indonesia menciptakan perdamaian dunia. Salah satu langkah awalnya yaitu keikutsertaan Indonesia dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada 1955 mampu mengangkat nama Indonesia dalam forum internasional. Konferensi tersebut diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Burma, sekarang Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Konferensi Asia Afrika menetapkan 10 prinsip yang disebut Dasar Bandung. A. Peran Indonesia dalam PBB. Indonesia bergabung menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950. Beberapa peran Indonesia dalam PBB sebagai berikut. 1. Pada 1974, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Pada 2007, Hasan Wirajuda memimpin Sidang Dewan Keamanan PBB. 2. Pada 30 September 2017, melalui keterangan pers yang diterima dari Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, Indonesia mendapat pengakuan dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, yang berperan penting dalam upaya mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di Myanmar. 3. Indonesia berhasil menjadi salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB dengan 174 suara dari total 192 suara untuk periode 2020 sampai 2022. 4.
dalam Komisi Hukum Internasional. Indonesia pernah menjabat sebagai anggota Komisi Hukum Internasional, International Law Commission atau ILC. Wakil Indonesia yang berhasil menduduki kursi Komisi Hukum PBB antara lain Muchtar Kusuma-Atmaja pada periode 1992 sampai 2001 dan Nugroho Wisnumurti pada periode 2007 sampai 2010. 5. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019 sampai 2020. 6. Indonesia berhasil menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB selama 1 bulan penuh pada Mei 2019 dan Agustus 2020. 7. Meningkatkan peranan kontribusi Indonesia pada misi pemeliharaan perdamaian atau MPP. 8. Indonesia konsisten menyuarakan hak-hak rakyat Palestina termasuk mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka, demokratis, sejahtera, dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel di bawah prinsip two-state solution. Dalam setiap kesempatan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB. 9. Pada 17 Juni 2020, Indonesia terpilih sebagai Dewan Ekonomi Sosial PBB, United Nations Economic 9. Pada 17 Juni 2020, Indonesia terpilih sebagai Dewan Ekonomi Sosial PBB atau United Nations Economic and Social Council untuk periode 2021 sampai 2023. Peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Pada 1967, 5 negara di kawasan Asia Tenggara menjadi pemerakarsa terbentuknya ASEAN. Berdirinya organisasi ini ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh perwakilan dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Sebagai salah satu organisasi internasional, ASEAN memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. 2. Hak untuk setiap negara memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif, atau paksaan pihak luar. 3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. 4. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. 5. Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan. 6. Kerjasama efektif antar anggota. Peran Indonesia dalam ASEAN sebagai berikut. 1. Sebagai salah satu negara pemerakarsa ASEAN. 2. Pada 2012, sesuai dengan KTT XXI ASEAN, Indonesia menjadi pemimpin negosiator dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. 3. Pada 2013, Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Minister on Energy Meeting dan Associated Meeting ke-31, serta konferensi ASEAN CEO Forum yang kedua. 4. Indonesia mengizinkan negara-negara anggota ASEAN menggunakan satelit Palapa. 5. Pada September 2016, Indonesia turut serta dalam KTT ke-28 dan ke-29 ASEAN di kota Vientiane, Laos. 6. Indonesia turut serta dalam KTT ke-30 29 April 2017 dan KTT ke-31 13 November 2017 ASEAN di kota Manila, Filipina. 7. Indonesia menjadi Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN periode 2020 sampai 2021. Penetapan tersebut telah disepakati dalam pertemuan pejabat tinggi kesehatan ASEAN yang diselenggarakan pada April 2019. 8. Pada 24 April 2021, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara-negara Asia Tenggara dalam KTT ASEAN. KTT ASEAN di Jakarta merupakan upaya internasional bersama untuk meredakan krisis politik Myanmar. Berdirinya GNB atau Gerakan Non-Blok digagaskan oleh 5 negara yang diwakili oleh tokoh-tokoh berikut. 1. Indonesia oleh Insinyur Soekarno selaku Presiden Indonesia. 2. India oleh Pandit Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri. 3. Mesir oleh Gamal Abdul Nasser selaku Presiden Mesir. 4. Ghana oleh Kwame Nkrumah selaku Presiden Ghana. 5.
Yugoslavia oleh Josip Broz Tito selaku Presiden Yogyakarta. Adapun peran Indonesia dalam organisasi GNB sebagai berikut. 1. Indonesia menjadi tempat berlangsungnya KAA yang merupakan cikal bakal GNB. 2. Sebagai salah satu negara memprakarsa GNB. 3. Dalam KTT ex-GNB tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggara KTT dan Presiden Soeharto bertindak sebagai ketua KGNB. 4. Indonesia memprakarsai kerjasama teknis di beberapa bidang, misalnya bidang pertanian dan kependudukan. 5. Indonesia mencetuskan upaya menghidupkan kembali dialog Utara-Selatan. 6. Pada September 2016, Indonesia turut serta dalam KTT GNB di Margarista, Island, Venezuela dengan tema perdamaian, kedaulatan, dan solidaritas bagi pembangunan. 7. Pada 13-14 Juli 2021, Indonesia menghadiri konferensi tingkat menteri atau KTM Mid-Ter GNB secara virtual di bawah keketuaan Azerbaijan. Dalam konferensi tersebut, Menlu RI menyampaikan bahwa GNB masih menghadapi tantangan yang sama sejak berdiri 60 tahun yang lalu, yaitu isu-isu mengenai kekuatan besar dunia, ketidaksetaraan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial ekonomi. Selain itu, Menlu RI menyerukan dukungan terhadap perjuangan Palestina. Peran Indonesia dalam APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation adalah forum kerjasama ekonomi antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Didirikan tahun 1989, tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Berikut peran Indonesia dalam APEC. 1. Pada rangkaian KTT APEC 2015, Indonesia mendorong konsep pengurangan tarif dari perdagangan produk yang berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun KTT APEC 2018 gagal, tetapi Indonesia menjadi salah satu negara yang menjembatani perbedaan pandangan antara Amerika dan Tiongkok. Pada forum yang ketiga, pada forum APEC 2019, Indonesia mengajukan 3 usul inisiatif yang berhasil diterima anggota APEC. Usulan pertama yaitu dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan di kawasan Asia Pasifik. Usulan kedua yaitu lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam pemanfaatan revolusi industri untuk meningkatkan ekspor. Sementara usulan ketiga yaitu lokakarya mengenai ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman dan praktik terkait pemberdayaan perempuan melalui pemanfaatan platform digital. 4. Indonesia sebagai anggota PEC sepakat mendukung fokus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan Asia Pasifik. 5. Pada 17 Juli 2021, Presiden Joko Widodo mengikuti konferensi tingkat atau KTT Informasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Peran Indonesia dalam organisasi OKI.
Organisasi Kerja Islam pada awalnya bernama Organisasi Konferensi Islam. Organisasi ini merupakan organisasi kerjasama Islam yang dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Dalam konferensi tersebut disepakati deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam serta penghormatan pada piagam PBB dan hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya OKI antara lain untuk meningkatkan solidaritas Islam di kalangan negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta menghapus berbagai bentuk diskriminasi rasial dan kolonialisme. Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia di Dewan Keamanan PBB adalah Pancasila UUD NRI tahun 1945 dan Dasar-Sila Bandung sebagai diplomasi monumental Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat dunia. 3. Nilai-nilai positif peran Indonesia dalam perdamaian dunia. A. Cinta damai mengandung makna perasaan suka terhadap situasi dan kondisi yang aman, tentram tanpa adanya permusuhan. Karakter cinta damai menurut Kemendikbud ialah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman. Karakter cinta damai dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Contoh penerapan sikap cinta damai terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah, menghindari sikap main hakim sendiri, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kerjasama hubungan internasional yang terjalin antar negara dunia mengandung adanya nilai kerjasama. Kerjasama memiliki makna sebagai suatu kegiatan yang dilakukan lebih dari satu pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama menjadi salah satu nilai positif yang terdapat pada peran Indonesia dalam perdamaian dunia. B. Toleransi. Sikap toleran atau toleransi menjadi bagian dari pengembangan nilai karakter bangsa berlandaskan budaya. Toleran adalah perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran, kepercayaan, suku, adat, bahasa, etnik, pendapat, serta aspek-aspek lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup dalam perbedaan. Karakter toleran dapat diwujudkan dalam berbagai lingkungan seperti keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.